Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Prayoga dan di sini bersama kawan-kawan saya akan menjelaskan tentang Advanced Encryption Standard. Kita akan menjelaskan sejarah, penjelasan, dan cara kerjanya. Pada anggota kami di sini ada Abim Febriansyah, Aziz Prayoga yaitu saya sendiri, Muhammad Roif Imam Afla, M. Reza Pratama, dan Muhammad Ridho Rizky Al-Fatih. Pada pendahuluan, apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu mengamankan informasi dengan bertujuan kerahasiaan integritas, autentikasi, dan non-repudiasi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan kawan saya. Oke, baik. Saya Muhammad Roif Imam Aflah akan menjelaskan sejarah singkat mengenai kriptografi yang dimulai dari masa kuno, kemudian abad pertengahan, kemudian era modern, dan yang terakhir era komputer. Baik, langsung saja. Asal-usul kriptografi dimulai pada masa kuno, pada tahun 1900 sebelum Masehi oleh hieroglif Mesir. Kriptografi kuno berawal dari penggunaan simbol-simbol tersembunyi dalam hieroglif Mesir. Meskipun tidak selalu dimaksudkan untuk menyembunyikan pesan, beberapa hieroglif digunakan secara khusus oleh para pendeta untuk menjaga kerahasiaan informasi religius. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, pada Citale Spartan di Yunani kuno, bangsa Sparta menggunakan alat kriptografi yang disebut Citale, sebuah tongkat yang digunakan untuk menulis pesan rahasia. Pesan hanya bisa dibaca dengan membungkus pita di sekitar tongkat dengan ukuran yang sama, mengungkap pesan tersembunyi. Kemudian pada tahun 58 sampai 50 sebelum Masehi, salah satu metode enkripsi tertua yang dikenal adalah Caesar Cipher yang digunakan oleh Julius Caesar. Metode ini melibatkan penggeseran setiap huruf dalam pesan sebanyak beberapa tempat dalam alfabet, sehingga pesan menjadi tidak terbaca tanpa kunci geseran yang benar. Kemudian pada abad pertengahan dan terjadi di Eropa, kriptografi mengalami pengembangan, khususnya di tahun 1553 di abad pertengahan. Kriptografi mulai berkembang menjadi lebih kompleks. Salah satu contoh penting adalah cipher Figure yang menggunakan tabel huruf untuk menggeser setiap huruf dalam peran berdasarkan huruf kunci yang berulang. Ini dianggap sebagai salah satu metode enkripsi yang paling aman, sehingga ditemukan cara untuk memecahkannya pada abad ke-19. Kriptografi diplomatik dan militer. Selama abad pertengahan, kriptografi menjadi alat penting dalam diplomasi dan peperangan. Buku sandi Cipher-Books digunakan oleh raja, duta besar, dan komandan militer untuk mengamankan komunikasi mereka, terutama dalam situasi perang atau negosiasi politik yang sensitif. Kemudian, sejarah kriptografi yang ketiga adalah pada era modern awal. Perkembangannya adalah pada Perang Dunia I dan II. Kriptografi memainkan peran yang sangat penting dalam perang dunia. Selama Perang Dunia I, enkripsi digunakan untuk mengamankan komunikasi militer. Kemudian selama Perang Dunia II, mesin Enigma yang digunakan oleh Jerman untuk mengenkripsi pesan-pesan militer menjadi salah satu alat kriptografi yang paling terkenal. Keberhasilan sekutu dalam memecahkan kode Enigma, terutama melalui upaya tim kriptografer di
Bletchley Park yang dipimpin oleh Alan Turing berkontribusi besar pada kemenangan mereka. Awal dari teori kriptografi adalah pada periode ini, dasar-dasar teori kriptografi modern mulai dikembangkan, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang enkripsi dan deskripsi, serta awal mula pemikiran tentang keamanan informasi dalam konteks teknologi yang semakin berkembang. Kemudian yang terakhir adalah pada era komputer. Revolusi digital dan kriptografi modern mengalami perkembangan yang sangat pesat pada era ini. Penggunaan komputer dalam kriptografi yaitu salah satu contohnya dengan munculnya komputer elektronik pada pertengahan abad ke-20. Kriptografi mengalami revolusi besar. Komputer memungkinkan perhitungan otomatis yang jauh lebih kompleks dan cepat, sehingga algoritma enkripsi yang lebih kuat dan efisien bisa dikembangkan. Salah satu contohnya adalah Data Encryption Standard atau disingkat DES pada tahun 1977. Pada tahun 1977, pemerintah Amerika Serikat mengadopsi DES sebagai standar enkripsi nasional. DES adalah algoritma enkripsi yang simetris yang menjadi sangat populer. Meskipun kemudian diketahui bahwa ukuran kunci 56 bit yang digunakan tidak lagi aman di era komputer modern. Kemudian adalah Reverse Samir Aldeman atau disingkat RSA pada tahun 1977. Pada tahun yang sama, RSA diperkenalkan sebagai salah satu algoritma kriptografi asimetris pertama. RSA menggunakan dua kunci yang berbeda untuk enkripsi dan deskripsi yang menjadi dasar dan banyak protokol keamanan internet seperti SSL dan juga TLS. Di era internet, kriptografi menjadi lebih penting dengan perkembangan teknologi seperti SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi online, dan teknologi blockchain yang menggunakan prinsip-prinsip kriptografi untuk menciptakan mata uang digital seperti Bitcoin. Menyadari kelemahan DES, pada tahun 2001, AES diadopsi sebagai standar baru untuk enkripsi data. Lalu, apakah itu AES? AES itu adalah Advanced Encryption Standard, adalah standar enkripsi yang diadopsi oleh NIST, pengganti DES yang dianggap tidak lagi aman. AES ini dirancang oleh Joan Diamond dan Vincent Bridgman. AES menggunakan ukuran kunci yang lebih besar dan ukuran yang lebih kompleks, menjadikannya lebih aman dan efisien. Pada tahun 1977, Data Encryption Standard atau disingkat DES diadopsi sebagai standar enkripsi. Namun, seiring berjalannya waktu, kelemahan DES menjadi jelas karena kunci 56 bitnya yang rentan terhadap serangan brute force. Kemudian, mereka menyadari akan kebutuhan standar yang baru karena DES sudah rentan. Maka pada akhir 1990-an, National Institute of Standards and Technology atau disingkat NIST mencari pengganti DES yang lebih aman dan efisien, sehingga dimulailah pencarian untuk algoritma enkripsi baru yang akan menjadi AES. Saya Muhammad Ridho Rizky Al-Fatih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya teman saya presentasikan. Proses seleksi. Algoritma diusulkan, 5 finalis dipilih Richard Dale, dikembangkan oleh Joan Diamond dan Vincent Bridgman, dipilih sebagai pemenang. AES diumumkan sebagai standar enkripsi pada 26 November 2001. Penjelasan AES. AES adalah algoritma enkripsi simetris blok data 128 bit.
panjang kunci 128, 192, ataupun 256 bit. AES bekerja melalui serangkaian putaran 10, 12, atau 14, tergantung panjang kunci. Setiap putaran melibatkan beberapa transformasi. Struktur dan transformasi AES. Initial round Struktur round transformasi K, AES. main round seputaran Initial utama. round Sub ada B test add menggunakan round S-block key, untuk main substitusi round non-linear. putaran utama, Shift rounds subbyte menggesek menggunakan barisan blok. S-block untuk Column, substitusi non-linear. mix column, Shift row menggeser mix baris column, blok. mencampur Mix kolom column blok mencampur tidak kolom pada putaran terakhir. blok. Add round K Tidak XOR ada dengan putaran sub terakhir. kunci Add putaran. round Final key round. XOR dengan cara kerja AES. Key expansion. Kunci asli diperluas menjadi serangkai subkunci. 2 initial round, add round key XOR blok data awal dengan subkunci pertama. 3 main round, subbyte mengganti setiap byte dengan S-block. Shift round menggeser baris blok data. Mix column mencampur byte dalam kolom. Add round key XOR dengan subkunci putaran. Final round, subbyte, shift round, and round key. Detail langkah AES. Subbyte, substitusi setiap byte dengan byte dari Xbox. Shift round, pergeseran blok dari baris pertama tidak digeser, baris kedua digeser, 1 byte, dan seterusnya. Mix kolom, setiap kolom diubah menggunakan transformasi linear XOR blok dengan subkunci yang sesuai. Contoh proses enkripsi. Di sini kita mempunyai plain text seperti contoh yang digambar. Lalu kita mempunyai kunci 256 bit. Lalu diproses dan key expansion menghasilkan subkunci. Enkripsi dengan 14 putaran sesuai dengan panjang kunci 256 bit. Lalu menghasilkan ciphertext. Keamanan AES, keamanan tinggi. Panjang kunci 256 bits membuat serangan force praktis tidak mungkin. Ketahanan. Tidak ada serangan praktis yang efektif terhadap AES hingga saat ini. Aplikasi AES. Keamanan jaringan, SSL, TLS, VPN, penyimpanan data, BitLocker, file valued, komunikasi, WhatsApp, Signal. Perangkat keras, akselerasi AES pada prosesor modular. Kesimpulannya, AES 256 menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi dengan kinerja yang efisien, digunakan dalam berbagai aplikasi dan perangkat untuk melindungi data sensitif, tetap relevan dan penting dalam era digital yang terus berkembang. Baiklah, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.